Slovenia, sebuah negara kecil di Eropa Tengah yang kaya akan sejarah dan pemandangan alam yang indah. Lebih lengkap tentang Slovenia, inilah videonya. Slovenia adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Eropa Tengah. Negara ini berbatasan dengan negara Italia di bagian barat, Austria di utara, Hongaria di timur laut, Kroasia di selatan dan tenggara, dan dengan Laut Adriatik di barat daya. Slovenia adalah negara terkecil ke-14 di benua Eropa. Wilayah kedaulatan negara ini mencakup area seluas 20.273 km persegi. Jika kita coba bandingkan luas Slovenia dengan luas daerah yang ada di negara kita, maka luasnya ini kira-kira seukuran dengan luas Kabupaten Kutai Barat yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 20.384 km persegi. Secara geografis, Slovenia terletak di bagian tenggara Eropa Tengah di persimpangan antara Laut Adriatik, Pegunungan Alpen, dan dataran Pannonia. Bisa dikatakan, negara ini adalah tempat bertemunya 4 wilayah geografis utama benua Eropa, yaitu Pegunungan Alpen, Dinarik, Dataran Pannonia, dan Laut Mediterania. Karena letak geografisnya tersebut, meskipun kecil, Slovenia memiliki bentang alam yang sangat beragam. Di luar wilayah pesisir, wilayah negara ini sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan kars, puncak pegunungan Alpen yang sangat terjal, dan terdapat lembah, ngarai, dan polskars. Selain bentang alamnya yang beragam, negara Alpen bagian timur ini mengendalikan beberapa rute transit utama di Eropa. Wilayahnya yang strategis ini telah lama menjadi salah satu rute utama bagi mereka yang melintasi wilayah Mediterania dan Transalpin di Eropa. Slovenia secara historis merupakan persimpangan bahasa dan budaya Slavia, Jerman, dan Romawi. Wilayahnya telah menjadi bagian dari banyak negara berbeda seperti Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Karolingian, Kekaisaran Romawi Suci, Kerajaan Hongaria, Republik Venesia, Provinsi Iliria pada periode Kekaisaran Prancis pertama Napoleon, Kekaisaran Austria, dan Kekaisaran Austro-Hungaria. Wilayah negara ini telah dihuni sejak zaman prasejarah. Berdasarkan penelitian, ada bukti tempat tinggal manusia sekitar 250.000 tahun yang lalu yang ditemukan di wilayah negara ini. Lebih lanjut, hingga sekitar abad pertama sebelum Masehi, wilayah ini menjadi rumah bagi suku-suku Iliria dan Celtic. Selama periode Romawi, wilayah Slovenia dimasukkan langsung di bawah Romawi Italia sebagai bagian dari wilayah Venetia et Istria. Pada abad ke-5 dan abad ke-6, wilayah tersebut menjadi sasaran invasi suku Hun dan Jerman selama penyerangan mereka ke Italia. Nenek moyang orang Slovenia modern adalah bangsa Slavia Selatan. Suku Slavia ini juga dikenal sebagai Slavia Alpin. Kedatangan mereka ke wilayah ini terjadi pada sekitar abad ke-6 Masehi, dan di bawah tekanan suku Avar, mereka mendirikan pemukiman Slavia di pegunungan Alpen Timur. Pada abad ke-7, Raja Samo menyatukan Slavia Alpen dan Slavia Barat melawan suku Avar dan Germanik, dan kemudian mendirikan apa yang disebut sebagai Kerajaan Samo. Setelah perpecahannya, menyusul kematian Raja Samo pada tahun 658 atau 659, nenek moyang orang Slovenia yang sekarang berada di Karintia membentuk Kadipaten Karantania yang merdeka dan Carniola, kemudian Kadipaten Carniola. Sementara bagian lain dari Slovenia ketika itu kembali diperintah oleh suku Avar sebelum akhirnya dikalahkan oleh Karel yang Agung pada tahun 803. Selama abad ke-14, sebagian besar wilayah Slovenia
berada di bawah kekuasaan Wangsa Habsburg atau yang dikenal juga sebagai Wangsa Austria. Selama periode ini, kebanyakan orang Slovenia tinggal di wilayah administratif yang dikenal sebagai Austria Dalam, yang merupakan mayoritas penduduk Kadipaten Carniola, Kabupaten Gorizia, dan Kabupaten Gradiška, serta Sitria Hilir dan Carinthia bagian selatan. Selain itu, orang Slovenia juga mendiami sebagian besar wilayah kota bebas Kekaisaran Trieste, meskipun mereka mewakili minoritas penduduknya. Penyebutan pertama tentang identitas etnis umum Slovenia yang melampaui batas-batas wilayah berasal dari abad ke-16. Selama periode ini, buku pertama dalam bahasa Slovenia ditulis oleh pengkhotbah Protestan dan para pengikutnya yang menjadi dasar bagi pengembangan bahasa Slovenia standar. Pada paruh kedua abad ke-16, banyak buku yang dicetak dalam bahasa Slovenia. Kerajaan Habsburg sendiri memerintah Slovenia selama lebih dari 500 tahun hingga tahun 1918. Hingga saat ini, orang Slovenia atau yang disebut dengan Slovenes adalah kelompok etnis terbesar dalam komposisi penduduk negara tersebut. Pada tahun 2023, jumlah total populasi penduduk Slovenia sendiri diperkirakan mencapai 2.120.937 jiwa, di mana sekitar 83%-nya berasal dari kelompok etnis Slovenia. Sementara sisanya berasal dari beberapa kelompok etnis lain seperti Serbia, Kroasia, Bosnia, Hungaria, Albania, dan lain-lainnya. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2018, kekristenan adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Slovenia dengan persentase mencapai 77%. Kekristenan di Slovenia sendiri terdiri dari beberapa denominasi, dengan Katolik sebagai denominasi terbesarnya. Menurut sensus yang sama, agama Islam adalah denominasi agama terbesar kedua di negara ini dengan jumlah penduduk sekitar 3%. Kebanyakan Muslim Slovenia berasal dari Bosnia. Selain kedua denominasi agama tersebut, Slovenia memiliki jumlah penduduk yang menyatakan tidak beragama atau ateis yang cukup tinggi, yaitu sekitar 18%. Bahasa Slovenia adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Slovenia. Bahasa Slovenia merupakan anggota kelompok dari bahasa Slavia Selatan. Bahasa ini adalah bahasa ibu atau bahasa pertama bagi sekitar 88% penduduk negara, dengan lebih dari 92% penduduk Slovenia menggunakan bahasa tersebut di lingkungan rumah mereka. Statistik tersebut menempatkan Slovenia di antara negara-negara paling homogen di Uni Eropa dalam hal jumlah penutur bahasa ibu yang dominan. Selama sepanjang sebagian besar sejarahnya, wilayah Slovenia sebagian besar dikuasai oleh dinasti Habsburg Austria yang memerintah Kekaisaran Romawi Suci dan negara-negara penerusnya, seperti Kekaisaran Austria dan Austro-Hungaria. Selain itu, bagian pesisir negara ini dulunya juga pernah dikuasai oleh Republik Venesia. Kekaisaran Austro-Hungaria sendiri akhirnya dibubarkan pada tahun 1918 setelah Perang Dunia Pertama. Selanjutnya, setelah dibubarkannya persatuan kerajaan tersebut, pada tahun yang sama, Slovenia bersama dengan Serbia dan Kroasia bergabung dan membentuk negara multinasional baru yang diberi nama Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia, yang pada tahun 1929 berganti nama menjadi Kerajaan Yugoslavia. Selama periode Perang Dunia Kedua, pada tahun 1941, Yugoslavia berhasil diinvasi oleh pasukan blok poros. Selama periode tersebut, wilayah Slovenia dibagi menjadi 3 wilayah yang dikuasai oleh Jerman, Italia, dan Hungaria.
Singkat cerita, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pada tahun 1945, Yugoslavia yang sebelumnya dikenal sebagai Kerajaan Yugoslavia, didirikan kembali sebagai Federasi Sosialis dengan nama Republik Federasi Sosialis Yugoslavia. Wilayah Slovenia sendiri dibentuk sebagai Republik Sosialis Slovenia, yang merupakan salah satu negara konstituen dari Federasi Yugoslavia. Selama periode ini, meskipun sama-sama negara komunis, Yugoslavia tidak bergabung dengan Blok Timur dan Pakta Warsawa yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada tahun 1961, Yugoslavia justru menjadi salah satu negara pendiri gerakan non-blok bersama India, Mesir, Ghana, dan Indonesia. Pada akhir tahun 1980-an, terjadi peningkatan nasionalisme di wilayah Slovenia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan pemberontakan di Kroasia dan Bosnia-Herzegovina. Pada tahun 1990, Slovenia mengadakan referendum kemerdekaan dan 88% pemilih mendukung kemerdekaan. Hasil referendum ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Slovenia mendukung kemerdekaan. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juni tahun 1991, Slovenia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Deklarasi ini kemudian diikuti oleh perang 10 hari, yaitu konflik militer singkat antara tentara Slovenia dan tentara rakyat Yugoslavia. Perang ini berakhir pada tanggal 6 Juli tahun 1991 dengan kemenangan Slovenia. Sementara itu, Federasi Yugoslavia sendiri secara resmi dibubarkan pada tanggal 27 April tahun 1992. Stand idly by as Yugoslavia disintegrated. Sejak melepaskan diri dari Yugoslavia, Slovenia telah menerapkan sistem politik demokratis yang stabil, multipartai, yang ditandai dengan pemilihan umum yang teratur, pers yang bebas, dan catatan hak asasi manusia yang sangat baik. Berdasarkan konstitusi Slovenia, negara ini adalah negara demokrasi parlementer dan republik. Dalam pemerintahannya, kekuasaan politik negara ini dibagi antara presiden yang dipilih langsung, perdana menteri, dan badan legislatif bikameral. Dalam sistem tersebut, kekuasaan eksekutif negara ini dijalankan oleh pemerintah Slovenia yang dikepalai oleh seorang perdana menteri. Sementara jabatan Presiden Slovenia berperan sebagai kepala negara. Nataša Pirmusar adalah Presiden Slovenia saat ini. Dirinya aktif menjabat sebagai Presiden Slovenia sejak bulan Desember tahun 2022 setelah sebelumnya berhasil memenangkan pemilu pada tahun yang sama. Nataša Pirmusar merupakan Presiden wanita pertama Slovenia. Sementara itu, jabatan Perdana Menteri Slovenia saat ini dijabat oleh Robert Golob yang mulai aktif menjabat sejak bulan Juni tahun 2022 setelah sebelumnya diangkat sebagai Perdana Menteri Slovenia oleh Majelis Nasional. Dalam bidang ekonomi, Slovenia dikategorikan sebagai negara maju dengan perekonomian berpendapatan tinggi yang menduduki peringkat tinggi dalam indeks pembangunan manusia. Slovenia memiliki perekonomian maju dan merupakan negara Slavia terkaya berdasarkan PDB per kapita. Negara ini menikmati tingkat kemakmuran dan stabilitas yang tinggi, serta PDB per kapita di atas rata-rata dengan paritas daya beli sebesar 92% dari rata-rata negara Uni Eropa pada tahun 2022 lalu. Slovenia mendapat manfaat dari angkatan kerja yang terdidik, infrastruktur yang berkembang dengan baik, dan lokasi geografisnya yang terletak di persimpangan jalur perdagangan utama. Slovenia adalah negara dengan perekonomian yang sangat berorientasi ekspor, dengan ekspor menyumbang sekitar 80% PDB. Mitra ekspor utama negara ini adalah negara-negara Eropa lainnya, khususnya negara Jerman, Italia, dan Austria. Ekspor utama negara ini meliputi mesin dan peralatan transportasi, barang-barang manufaktur, dan bahan-bahan kimia. Hampir 2/3 penduduk negara ini bekerja di bidang jasa dan lebih dari sepertiganya bekerja di industri dan konstruksi.
Itulah sedikit gambaran dari negara Slovenia, salah satu negara pecahan dari Yugoslavia. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik tentang Slovenia. Nama Slovenia memiliki sejarah etimologis yang cukup menarik dan tidak sepenuhnya pasti. Namun, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan kemunculan dan maknanya. Yang pertama adalah teori Slavia. Teori ini menghubungkan nama Slovenia dengan kata Sloveni yang merujuk pada kelompok linguistik dan etnis Slavia. Dalam konteks ini, nama Slovenia dapat diartikan sebagai tanah orang Slavia. Selanjutnya ada teori Samo. Teori ini mengaitkan nama Slovenia dengan Pangeran Samo, seorang pemimpin Slavia pada abad ke-7 yang berhasil mengalahkan suku Avar dan mendirikan negara Slavia pertama di wilayah tersebut. Kata Samo diduga kemudian berevolusi menjadi Slavena dan seiring waktu kemudian disingkat menjadi Slovenia. Bendera Slovenia adalah bendera triwarna. Desain benderanya sendiri menampilkan warna putih, biru, dan warna merah, dengan juga menampilkan lambang nasional Slovenia di bagian kiri atas. Ketiga warna yang digunakan ini sering dianggap sebagai warna Pan-Slavia. Desain bendera seperti yang kita lihat sekarang ini secara resmi pertama kali digunakan pada tanggal 25 Juni tahun 1991 ketika negara ini mendeklarasikan kemerdekaan dari Yugoslavia. Adapun makna dari desain bendera nasional tersebut antara lain, warna putih melambangkan kedamaian, kemurnian, dan harapan. Warna biru melambangkan langit, lautan, dan sungai di Slovenia. Dan warna merah melambangkan keberanian, patriotisme, dan semangat. Sementara lambang nasional yang terdapat pada desain bendera menggambarkan pemandangan pegunungan yang melambangkan Gunung Triglav yang merupakan gunung tertinggi di negara itu. Garis-garis biru bergelombang melambangkan danau, sungai, dan laut di Slovenia. 3 bintang bersudut 6 melambangkan demokrasi. 3 bintang tersebut diambil dari lambang keluarga bangsawan Selji. Tidak seperti negara-negara bekas Yugoslavia lainnya, seperti Kroasia, Bosnia dan Herzegovina atau Kosovo, kemerdekaan Slovenia terjadi relatif cepat dan dengan jumlah kematian yang jauh lebih sedikit. Perang kemerdekaan Slovenia hanya berlangsung selama 10 hari dan merenggut nyawa sebanyak 66 orang. Meskipun kemerdekaan Slovenia dideklarasikan pada tanggal 25 Juni tahun 1991, namun komunitas Eropa baru mengakui Slovenia sebagai negara merdeka pada bulan Januari tahun 1992. Dan pada bulan Mei tahun 1992, Slovenia dimasukkan ke dalam PBB sebagai anggotanya yang ke-176. Dan pada tahun 2004, Slovenia menjadi negara bekas Yugoslavia pertama yang bergabung dengan Uni Eropa. Sebagai salah satu anggota Uni Eropa, saat ini Slovenia menggunakan euro sebagai mata uang resmi di negaranya. Mata uang euro sendiri secara resmi digunakan sejak tahun 2007, menggantikan dolar yang merupakan mata uang lama negara tersebut. Jika kita coba konversi mata uang euro ke dalam mata uang negara kita, maka 1 euro memiliki nilai tukar sekitar Rp17.000. Pada tahun 2023, Slovenia menduduki peringkat ke-8 negara paling damai di dunia menurut Indeks Perdamaian Global. Ibu kota Slovenia adalah kota Ljubljana. Nama ini berasal dari kata Slovenia Ljubiljana yang berarti Dilovan atau yang tercinta. Kota ini pertama kali disebutkan pada paruh pertama abad ke-12 dan merupakan ibu kota bersejarah dari Kadipaten Carniola, salah satu bagian monarki Habsburg yang dihuni oleh orang Slovenia. Selain sebagai ibu kota negara sekaligus kota terbesar di Slovenia, saat ini kota Ljubljana juga berperan sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, ekonomi, politik, dan administrasi negara. Pada tahun 2016, ibu kota Slovenia, kota Ljubljana, dianugerahi gelar bergengsi sebagai ibu kota hijau Eropa atas komitmennya terhadap inisiatif keberlanjutan dan lingkungan.
Jembatan 3 di Ljubljana merupakan landmark terkenal di mana penduduk setempat percaya bahwa melintasinya membawa keberuntungan. Jembatan ini menghubungkan bagian kota yang bersejarah dengan pusat kota modern. Menariknya, kota Ljubljana memiliki simbolnya sendiri. Simbol kota ini adalah naga Ljubljana. Simbolnya ini digambarkan di puncak menara kastil Ljubljana dan di jembatan naga penyeberangan Ljubljana. Simbol naga ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan kebesaran. Asal-usul tentang simbol naga Ljubljana sendiri memiliki beberapa penjelasan. Salah satunya adalah menurut legenda Yunani, di mana diceritakan pada saat itu menceritakan seekor naga yang kuat yang mengganggu penduduk kota ini. Pangeran Jason dari Yunani kuno lah yang berhasil membunuh dan menolong penduduk kota. Slovenia adalah rumah bagi beberapa situs warisan dunia UNESCO, seperti Goa Škocjan, Desa Idrija dengan pemandangan yang indah, dan tempat tinggal tumbukan prasejarah di sekitar pegunungan Alpen. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa secara geografis, Slovenia adalah tempat bertemunya 4 wilayah geografis utama benua Eropa, yaitu pegunungan Alpen, Dinarik, dataran Pannonia, dan Laut Mediterania. Karenanya, meskipun kecil, Slovenia memiliki bentang alam yang sangat beragam. Puncak tertinggi Slovenia dengan ketinggian 2.864 meter di atas permukaan laut adalah Gunung Triglav. Namanya mempunyai arti 3 kepala dan berasal dari kepercayaan masyarakat Slavia awal bahwa gunung tersebut adalah rumah dewa berkepala 3 yang menguasai langit, bumi, dan dunia bawah. Taman Nasional Triglav dinamai berdasarkan puncak tertinggi Slovenia. Tempat ini menawarkan pemandangan pegunungan Alpen yang menakjubkan. Selain itu ada danau sebening kristal dan banyak jalur pendakian untuk penggemar aktivitas luar ruangan. Solkan Bridge atau Jembatan Solkan adalah jembatan lengkung sepanjang 219,7 meter yang berada di atas Sungai Soka dekat kota Nova Gorica di barat Slovenia. Dengan bentang lengkungan mencapai 85 meter, jembatan ini dianggap sebagai jembatan kereta api lengkung batu terpanjang di dunia. Slovenia juga terkenal dengan goa alaminya. Negara ini adalah rumah bagi lebih dari 11.000 goa, termasuk Goa Postonya yang mempesona, yang merupakan salah satu goa terbesar dan paling banyak dikunjungi di Eropa. Goa Škocjan yang merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO adalah sistem goa sedalam 200 meter. Sistem goa batu kapur ini terdiri dari lubang reruntuhan, lorong bawah tanah sepanjang 6 km, air terjun, dan salah satu ruang bawah tanah terbesar yang diketahui. Tahukah kamu jika PBB menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Lebah Sedunia? Karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun peternak lebah Slovenia, yaitu Anton Jansa yang mempelopori teknik peternakan lebah modern pada abad ke-18. Itulah tadi sedikit informasi, rangkuman sejarah, dan 23 fakta menarik tentang negara Slovenia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.